Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pertemuan ke-10 untuk mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan. Untuk mata kuliah kali ini, saya akan sedikit mengebut karena materi kita adalah materi selama 2 pekan, yaitu pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11. Jadi kita akan membahas mengenai demokrasi Pancasila serta hukum yang berkeadilan. Nah, untuk minggu depan saya akan membuka sesi Zoom, lebih tepatnya ada dua sesi Zoom di pekan depan. Jadi silahkan kalian tentukan kira-kira jadwalnya, pantasnya kapan atau cocoknya kapan, bisa join di Zoom, kemudian kita akan diskusi mengenai proyek kewarganegaraan. Karena minggu depan kita akan berdiskusi mengenai proyek kewarganegaraan yang kriteria penilaiannya adalah 50%, maka materi ke-10 dan ke-11 akan saya babat habis pada pertemuan kali ini. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai dinamika harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dalam praktik demokrasi Pancasila. Dalam pertemuan kali ini, diharapkan teman-teman dapat memahami konsep hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam penerapan sistem politik demokrasi Pancasila dan teman-teman mampu mengidentifikasi kedudukan HAM dalam praktik demokrasi serta menganalisis contoh kasus pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara dalam konteks praktik demokrasi Pancasila. Jika kita berbicara mengenai demokrasi Pancasila, itu kita tentu akan ingat pada salah satu sila. Sila keberapakah itu? Sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sih sebenarnya demokrasi dalam badannya Pancasila itu sendiri? Jadi demokrasi dalam badan Pancasila merupakan sistem politik yang mengandung asas-asas hidup kerohanian, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada musyawarah dan gotong royong, serta dasar politik negara, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat. Ini menurut Kailan tahun 2013. Dalam demokrasi Pancasila ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, asas hidup kerohanian yang mengusung politik putih serta politik kemanusiaan, bukan politik kebendaan. Apa itu politik putih? Politik putih, jika kita lihat, Bapak Presiden Jokowi sering sekali menggunakan baju putih dalam acara-acara kenegaraan maupun acara-acara kunjungan. Ini sebagai simbol ya, putih adalah lawan dari warna hitam, yang mana putih menjunjung integritas, yang mana putih itu berkepihakan kepada rakyat dan menjunjung keadilan yang tinggi. Lalu yang kedua adalah musyawarah dan gotong royong. Nah, demokrasi kita tidak mengenal istilah tiji tibeh. Ini bukan bahasa Madura, tapi tiji tibeh adalah istilah, yaitu mati siji, mati kabeh. Yang bukan orang Jawa artinya adalah mati satu, mati semua. Kita tidak mengenal istilah itu. Tidak ada kesalahan satu orang hingga akhirnya menyebabkan kerusakan pada yang lainnya. Tidak. Karena kita mendorong adanya kemufakatan yang merupakan esensi utama dari proses politik. Yang poin ketiga yaitu berkedaulatan rakyat, di mana keputusan berada di tangan rakyat dan kepemimpinan bermuara pada rakyat. Lalu seperti apa saja komponen demokrasi Pancasila? Seperti yang dilihat dalam gambar ini, sangat menarik. Kita melihat masyarakat di bawah sebagai fondasi, kemudian ada pilar-pilar yang berdiri di atas fondasi itu, seperti badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga pers. Nah, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers ini, mereka adalah perwakilan rakyat. Maka mereka harus benar-benar dapat berdaulat melalui optimalisasi kompetensi yang mereka miliki. Ingat, di pertemuan minggu lalu saya berbicara bahwa pers seharusnya menjadi watchdog bagi masyarakat. Mereka juga seharusnya menjadi whistleblower.
Oh, tapi kita lihat pilar yang paling kanan. Ini sangat menarik. Ada simbol-simbol yang tentu kita sangat familiar dengan simbol-simbol itu. Ya, si internet dan sosial media. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada pergeseran nilai-nilai demokrasi. Kalau di ilmu komunikasi ada yang namanya digital demokrasi. Sejauh mana sih kita dapat mengutarakan opini kita melalui cuitan-cuitan media sosial kita? Menurut teman-teman gimana? Nanti bisa komen di kolom komentar ya, kita sambil diskusi. Oke, dari kelima pilar itu ya, dari eksekutif, legislatif, yudikatif, pers, dan juga internet dan sosial media, mereka kemudian mampu menopang demokrasi dan menjadi bangunan yang utuh. Kalau berbicara digital demokrasi memang sangat menarik, tapi kalau saya jelaskan di sini, kayaknya bukan jadi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mungkin kita bisa diskusi-diskusi santai lain waktu mengenai digital demokrasi. Karena apa? Ketika di pers, berita itu melewati sistem ada namanya gatekeeper. Gatekeepernya adalah redakturnya, ada editornya yang merasa, oh berita ini tak layak tayang. Oh berita ini kurang bukti, terjunkan lagi wartawan ke lapangan. Itu yang terjadi sebelum era media digital. Ketika era media digital datang, semua punya akun Twitter, politikus punya akun Twitter, kemudian semua media online pun punya akun online dan Twitter dan Instagram dan sebagainya. Even kita punya buzzer. Nah, media sosial ini tidak ada gatekeeper-nya. Tidak ada gatekeeper-nya. Ketika orang ingin nge-spill fact or spill the tea, mereka tinggal posting begitu saja di media sosial. Ketika ada keributan, kericuhan, baru mungkin itu di take down, baru mungkin itu diklarifikasi, baru mungkin ada pihak lain memberikan bukti. Tapi jika tidak viral, ya sudah, berita itu aman di media sosial. Tapi paling yang lihat berapa biji sih, yang ngasih likes berapa biji, ya kan? Oleh karena itu banyak orang berlomba-lomba menciptakan spill the tea, spill-spillnya supaya engagement-nya juga lebih besar, ya kan? Kalau memang media sosial kan gitu, kita pasti bicara mengenai engagement, and so on. Oke, itu tadi sedikit omongan mengenai demokrasi Pancasila. Nah, lalu ruang lingkup praktik di demokrasi Pancasila seperti apa? Jadi demokrasi itu diartikan sebagai kedaulatan rakyat yang tidak hanya sebatas berdaulat di bidang politik, melainkan juga berdaulat di bidang ekonomi, di mana rakyat tidak hanya diajak dalam proses pemilihan pejabat publik, tapi kita diajak untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu kata Haryono. Ya. Dan demokrasi Pancasila ini, ruang lingkupnya ada di hampir segala bidang, mulai dari iptek, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hingga keamanan. Jadi kita tidak hanya disuruh coblos nomor 1, coblos partai ini gitu. Tidak hanya seperti itu. Namun kita juga harus memilih seorang pejabat publik yang nanti juga dapat meningkat kesejahteraan kita sebagai rakyat. Kemudian mengenai harmonisasi dan juga kewajiban warga negara dalam praktik demokrasi Pancasila. Untuk menciptakan sebuah demokrasi Pancasila yang mensejahterakan rakyat, perlu ada dua hal komponen penting, yaitu pemenuhan hak dan pemenuhan kewajiban. Pemenuhan hak ini diatur pada UUD NRI tahun 1945, dapat dilihat itu pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28, pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, pasal 32 ayat 1, dan pasal 34 ayat 1. Yuk, coba di googling, kira-kira ini bicara tentang apa saja sih? Tapi saya yakin kalian pasti sudah sangat familiar dengan pasal-pasal ini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian pemenuhan kewajibannya apa? Ya, yang seperti kita singgung di materi sebelumnya ya, mengenai
kewajiban, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban kita diatur pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30 ayat 1. Yuk dicek, tapi saya yakin kalian pasti familiar dengan ini. Baik, sekian untuk materi mengenai demokrasi Pancasila. Nah, agak ngebut, kita langsung jump in kepada materi selanjutnya mengenai hukum yang berkeadilan. Jika demokrasi sudah tercipta, maka selayaknya hukum pun adil bagi semua pihak. Bukan begitu? Dalam pertemuan ini, diharapkan teman-teman mampu menganalisis permasalahan hukum serta upaya penanganannya dengan perspektif konsep ideal hukum yang berkeadilan sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia. Serta teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep hukum yang berkeadilan dan menganalisis contoh kasus pelanggaran dan penegakan hukum dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oh, mohon maaf. Ini kok slide-nya kembali terus. Nah, jika melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin nanti bisa komentar di kolom komentar ya. Tapi kita berbicara mengenai equality and equity. Dan dua hal itu maknanya berbeda. Equality berarti adil. Maksudnya adil bagaimana? Orang diberikan kesempatan dan resource yang sama, tidak peduli jenis kelaminnya, usianya, latar belakang sosial budayanya, struktur ekonominya di masyarakat seperti apa, tidak peduli. Pokoknya diberikan resource yang sama. Itulah kenapa pada gambar nomor 1 saya bilang ini equality. Sama-sama dikasih resource-nya apa? Satu balok. Setiap orang satu balok, satu balok, satu balok. Lalu apa yang terjadi? Oh, ternyata anak yang berbaju ungu ini yang mungkin masih berusia balita tetap tidak bisa menonton karena ya dia tetap tidak bisa menonton, dia masih kecil dan kotak itu tidak mampu untuk membantu dia. Sementara kita lihat nomor 1, apakah benar-benar dia butuh balok walaupun dia diberikan kesempatan dan resource yang sama. Tapi kira-kira adil tidak kalau kita beri dia balok? Padahal tanpa balok pun si bapak berbaju biru ini saya yakin mampu dan bisa menonton pertandingan dari balik pagar. Nah, kalau yang nomor 2, baru ini namanya equity. Orang diberikan kesempatan dan diberikan resource sesuai dengan kriteria dirinya masing-masing. Si bapak dianggap kamu sudah tidak butuh, berarti nggak usah, ya kan? Anak yang berbaju merah, kamu cukup satu balok saja. Sementara anak yang berbaju ungu, kamu 2 balok. Karena memang kamu butuhnya segitu. Nah, inilah seperti contohnya mungkin kalau di kita mungkin dana bansos COVID kemarin pasti teman-teman kalian ada teman-teman atau tetangga atau mungkin teman-teman sendiri yang memang yang merupakan masyarakat yang menjadi sasaran dana bansos didata oleh RT, RW, kemudian diberikan bantuan. Akan tidak adil jika bantuan itu diberikan kepada seorang profesor dan guru besar. Akan tidak adil bila diberikan kepada CEO startup yang gajinya sudah 2 digit. Itu tidak adil kan? Nah, itu makanya kita butuh equity sesungguhnya, supaya bantuan atau resource atau kesempatan yang diberikan itu sesuai dengan kriteria masing-masing orang. Tidak yang blur semua mendapatkan dana bansos. Tentu yang seorang CEO dan juga seorang buruh pabrik ketika diberikan dana bansos itu akan sangat berbeda. CEO mungkin dia tidak butuh dan diletakkan begitu saja di rumahnya. Yang buruh pabrik bisa jadi dia butuh, tapi ternyata sembako itu kurang untuk menghidupi keluarganya di rumah. Makanya kita fokusnya lebih baik ke equity, ya, kesetaraan, bukan hanya equality, begitu. Oke, baik. Ini ada namanya Homo homini lupus. Kira-kira menurut teman-teman apa makna dan keterkaitan slogan Homo homini lupus dengan keadilan? Kalau yang sepemahaman saya dan saya pernah baca,
Oh, oke. Homo homini lupus ini kalau sepemahaman saya dia mempercayai bahwa seseorang itu sebenarnya punya apa ya, seperti keburukan sebenarnya dalam dirinya dan tinggal menunggu saja keburukan itu muncul. Nah, mungkin inilah yang membuat kita harus punya keadilan. Orang tuh bisa jahat kalau ada kesempatan. Kita tidak tahu, we never know. Walaupun dia dari kecil didikannya baik atau apa, ternyata dia ketika besar, misalkan dia 20 tahun dididik dengan baik dengan orang tuanya, kemudian dia merantau, memiliki pergaulan yang salah, berteman dengan orang yang salah hanya selama 2 bulan, entah mengapa tiba-tiba 20 tahun itu merasa hangus dengan perbuatan yang tidak baik setelah bergaul dengan teman-temannya selama 2 bulan itu. Nah, ada yang percaya seperti itu. Jadi homo homini lupus itu percaya bahwa ya semua manusia itu punya sisi jahat, punya sisi kriminal di dalam tubuhnya masing-masing. Tinggal entah gimana aja itu akan muncul, entah dalam situasi apa, entah itu di-trigger oleh lingkungan sosialnya atau di-trigger dengan kondisi ekonominya, ya bisa jadi. Nah, inilah kenapa kita butuh keadilan. Kemudian konsep dasar hukum itu kalau Prof. Sudiran berkata, hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Grotius berkata, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Kalau Profesor Dr. Mokhtar Kusumaja mengatakan, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Kalau di gambarnya lambang hukum ya ini ya, kenapa ya kok matanya harus ditutup? Ya supaya dia tidak melihat background orang itu siapa, good looking nggak ya, punya privilege nggak ya, ganteng nggak ya, gitu. Tidak boleh melihat seperti itu. Ya, jadi matanya benar-benar harus ditutup dan berlaku adil kepada siapapun. Oke, kalau menurut Kansil, hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dan peraturan itu harus diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan harus bersifat memaksa, namanya saja peraturan. Dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas supaya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pergaulan di masyarakat. Nah, mohon maaf. Negara hukum itu ada yang namanya Rechtsstaat, ada rule of law. Bedanya apa? Kalau Rechtsstaat ini pengakuan dan perlindungan HAM. Kemudian negara didasarkan teori trias politika. Dan pemerintahannya berdasarkan undang-undang, ada peradilan administrasi, dan ada kepastian hukum. Jika rule of law berarti supremasi hukum atau supremacy of law. Kemudian ada persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan. Nah, menurut teman-teman, kita masuk kategori di mana ya? Kira-kira kita Rechtsstaat atau rule of law? Nanti kita diskusi di kolom komentar sini saja. Kemudian Indonesia sebagai negara hukum, kita punya lembaga penegakan hukum. Kalau tadi kita demokrasi berbicara mengenai demokrasi ya, sila keempat. Nah, ini kita berbicara tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita punya lembaga penegakan hukum, yaitu Kapolri, Kejaksaan, Kehakiman. Kita punya lembaga peradilan, yaitu MA, KY, dan MK. Kita punya peradilan, mulai peradilan agama, militer, tata usaha negara, dan peradilan umum. Dan juga kita punya KUHP, KUHAP, dan KUHPER. Ini sangat tegas sanksinya, tidak bisa diutik-utik, kalaupun mau utik-utik hanya orang-orang tertentu. Jadi fondasi hukum kita memang sebagus ini. Sebagus ini, dan semua ada porsinya masing-masing. Ya, untuk di peradilan yang ke peradilan agama yang mana, untuk tata usaha negara yang mana, semua sudah ada sistemnya yang sangat baik gitu. Ada logo KPK di sini. Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki beberapa lembaga yang bertugas menegakkan keadilan dan merawat rasa aman bagi masyarakat.
Lalu menurut teman-teman, kenapa kita perlu membentuk KPK? Padahal di slide sebelumnya kita tahu bahwa lembaga hukum kita sebagai negara hukum sangat valid dan rigid. Kira-kira mengapa kita masih perlu KPK ya? Nah, ternyata karena ini nih, ini ada namanya indeks persepsi korupsi di 2018, Indonesia peringkat ke-89. Sementara peringkat kedua adalah Selandia Baru dan tetangga kita Singapura dan juga Australia. Indonesia peringkat 89. Kemudian dalam indeks persepsi korupsi 10 negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Malaysia, setelah Singapura, Brunei, dan Malaysia, peringkat keempat. Nah, karena itu kita perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Apa saja? Ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kenapa emang apa hubungannya kedisiplinan dengan anti korupsi? Kira-kira gimana? Korupsi waktu itu juga korupsi, ya kan? Saya datang ngajar telat, nggak disiplin. Oh, saya udah korupsi waktu tuh, padahal saya dikasih duit ngajar sama UM. Teman-teman juga punya kewajibannya sebagai mahasiswa, harusnya kuliahnya jam 7, datangnya baru 7.20, dengan alasan antri lift dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita udah nggak disiplin. Nah, hal-hal seperti itu kita juga sudah korupsi waktu, kita sudah korupsi ilmu, korupsi waktunya orang lain. Ya, ternyata korupsi dari hal-hal seperti itu. Makanya nilai-nilai anti korupsi itu sangat rigid, mulai dari kedisiplinan, ada kerja keras juga, kesederhanaan juga. Nah, kesederhanaan tidak mudah silau dengan lifestyle para influencer-influencer di sosial media ya. Karena kalau ternyata kita tergiur, kita nggak ngerti, ternyata influencer itu duitnya bukan duit baik-baik juga gitu. Ya, lebih baik kerja barokah secukupnya dalam kesederhanaan, tapi tidak perlu pakai jaket oranye. Nah, ini ada gambar yang sangat menarik ya, perbedaannya para wajah koruptor kalau di Cina, karena saya dengar hukumannya cukup berat ya di Cina. Makanya ketika ketahuan, wah udah tidak ada senyum sama sekali. Sementara di Indonesia kayaknya baju orange ini menjadi fashion ya, recent fashion. Saya nggak tahu, mungkin bisa untuk for the next Paris Fashion Week mungkin ya mengenakan jaket oranye ini. Pun dengan pejabat yang diduga melakukan praktek korupsi, kalau di Jepang mereka harakiri ya, tapi kayak sekarang sudah tidak ada. Biasanya mengundurkan diri. Pun di Korea Selatan juga seperti itu. Aduh, saya nggak sanggup mengundurkan diri gitu. Kalau di Indonesia ya bisa dilihat dan dibayangkan sendiri, dilihat sendiri seperti apa ya. Baik, saya rasa itu untuk 2 materi pada minggu ini. Kita akan diskusi lebih lanjut di kolom komentar dan jangan lupa untuk melakukan presensi secara online. Sampai jumpa di Zoom minggu depan, jadwalnya akan saya infokan di si pejar atau ketua kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.